papan nama tergantung. Selamat datang di Gunung Lawa, batas dunia nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, Halim Mujtim. Hai guys, kali ini gua akan menceritakan sebuah pengalaman pendakian gunung, yaitu hilangnya Riko. Kisah ini dari narasumber yang tidak mau diketahui namanya. Penasaran? Oke, stop kalian senyum bro. Mari kita dengarkan kisahnya. Gunung Lawa bukan nama yang umum. Tidak ada di Google Maps, bahkan tidak muncul di peta resmi pendakian. Tapi justru itulah yang membuat Riko penasaran. Dia mendengar tentang Gunung Lawa dari seorang porter tua di kaki Gunung Slamet. Gunung itu tidak bisa dilihat semua orang, nak, katanya. Cuman yang dipanggil yang bisa menemui jalurnya. Awalnya Riko mengira itu hanya cerita kosong. Tapi ketika ia sedang iseng trekking sendirian, ia tiba-tiba melihat cabang jalur setapak kecil di bawah bayang-bayang pohon pinus. Tidak ada papan arah, tapi tanahnya tampak sering dilewati orang. Hati kecilnya merasa aneh, tapi entah kenapa kakinya terus melangkah masuk. Jalur setapak itu makin sunyi, tak ada sinyal, tak ada suara burung. Bahkan daun-daun tak bergeming meski angin tertiup. Riko mendaki sendirian, langit mendung, udaranya terasa dingin. Sekitar 2 jam perjalanan, ia tiba di sebuah pos kecil dari kayu yang terlihat sangat tua. Ada papan nama tergantung, selamat datang di Gunung Lawa, batas dunia nyata. Riko terkesiap. Ia ingat cerita porter tua itu tentang gunung yang tidak semua orang bisa pulang. Tapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Ia lanjut perjalanan. Pukul 17.00, Riko memutuskan membuka tenda di lahan datar tak jauh dari pohon besar yang akar-akarnya menonjol keluar ke tanah. Ia membuat api kecil, memasak mie, dan mencatat rute perjalanannya di buku log. Tapi begitu malam turun, semuanya berubah. Api yang menyala tadi tiba-tiba padam sendiri. Meski tak ada angin, suara alam lenyap sepenuhnya. Tak ada jangkrik, tak ada angin. Lalu terdengar suara langkah kaki pelan. Riko keluar dari tenda dengan senter. Halo, panggilnya. Ada orang, katanya. Tak ada jawaban, tapi senter Riko menangkap siluet seorang pendaki berdiri dari kejauhan. Dia membelakanginya, mengenakan tas carrier besar dan jaket merah. Tapi ada yang aneh, pendaki itu tidak bergerak sama sekali. Riko mundur perlahan, tapi saat senter terkena matanya sendiri di pantulan batu, ia menyadari sesuatu. Bayangannya tidak muncul. Riko berburu masuk tenda dan menutup semua resleting. Ia menyalakan handlamp dan membuka catatan perjalanan. Kertasnya kosong, padahal barusan ia menulis banyak. Ponselnya, jam digital terus berputar acak, tak berhenti. 17.02, 0031, 12.59, dan 23.44. Seperti waktu di dalam gunung itu tak pernah stabil. Dan saat ia membuka tas, ia menemukan buku log tua berisi nama-nama pendaki. Beberapa coretan terbaca. Yusuf 2009 belum turun. Kurniawan 2011 masih dicari. Santi 2018 malam kedua mulai mimpi buruk. Halaman terakhir kosong, sampai tangan Riko seperti digerakkan sesuatu menulis namanya sendiri.
Rico 2025 belum diketahui nasibnya. Tengah malam, suhu turun drastis. Kabut masuk dari sela-sela tenda. Kabut dingin dan bernapas. Rico menggigil lalu ia mendengarkan suara. Sudah lama tidak ada yang datang sendirian. Suara itu bukan berasal dari luar, tapi dari dalam tenda. Dengan suara gemetar, ia membuka resleting, tapi yang dilihat bukan tanah tempat ia pasang tenda, melainkan lorong akar besar pohon menurun ke dalam bumi. Di ujung lorong itu berdiri sosok tinggi dengan kepala bundar tak berwajah. Tubuhnya diselimuti dedaunan hitam. Jika kau kuat, kau boleh lihat puncaknya. Tapi jika kau lemah, kau jadi bagian dari tanah ini. Lalu semuanya gelap. Keesokan paginya, pendaki lain yang bernama Bagus yang berada di jalur Gunung Slamet mengaku melihat asap dari arah utara. Padahal tidak ada gunung di sana. Ia penasaran dan mendekat. Di balik semak dan pohon bambu, ia menemukan sebuah tenda kecil tak berpenghuni. Di dalamnya hanya ada tas carrier, buku catatan, sepasang sepatu, dan buku log tua yang halaman terakhirnya kini tertulis Rico 2025 bergabung di Gunung Lawa. Puncaknya bukan tujuan, tapi pemakamannya jiwa-jiwa tersesat. Kabut masih tebal ketika Rico membuka matanya. Tenda, tas, alat masak, semuanya lenyap. Ia kini berbaring di atas tanah basah, di antara akar pohon-pohon raksasa yang melingkuk seperti ular. Udara di sekitarnya berbau getah dan darah. Tak ada suara burung, tak ada sinyal, bahkan jam tangannya mati. Ia bangunnya pelan, napasnya tersegal, kakinya gemetar. Tapi yang membuatnya merinding adalah jejak kakinya tidak ada. Ia baru bangun, berdiri, tapi tanah sekitarnya kosong. Tak ada bekas siapapun sebelumnya. Di hadapannya terbuka sebuah lorong panjang dari akar dan dahan pohon yang menyatu membentuk semacam gua sempit. Dari dalam terdengar suara bisikan. Sudah terbangun. Mari lanjutkan perjalanan. Meski takut, rasa penasaran dalam diri Rico mendorong langkahnya masuk. Semakin dalam ia berjalan, semakin gelap sekelilingnya. Akar-akar menyentuh pundaknya seperti menuntun bukan menghalangi. Di sisi kanan dan kiri lorong, ia melihat bayangan-bayangan bergerak pelan. Seperti orang berjalan dalam kabut, tapi ketika ia mendekati, sosok-sosok itu membeku menjadi patung. Wajah mereka mirip manusia, tapi mulutnya terbuka seperti sedang menjerit. Setelah hampir 1 jam menelusuri lorong akar, Rico tiba di sebuah ruangan terbuka dengan langit-langit tinggi dan dahang yang menyilang. Di tengahnya berdiri sebatang pohon raksasa hitam bercahaya samar dari dalam batangnya. Di pohon itu terdapat pintu kayu tua yang tertutup akar. Di atasnya terukir tulisan tua, gerbang puncak, hanya yang diberi izin yang boleh naik. Rico mendekat, mencoba menyentuh akar, tapi tiba-tiba sosok tinggi hitam muncul dari balik batang pohon. Tingginya hampir 3 meter, kepalanya bundar tanpa mata. Hanya mulut besar yang menganga ke bawah. Kulitnya seperti kulit kayu basah. Kenapa kau ingin mendaki? Padahal kau tahu siapa yang akan menunggumu di atas. Rico menelan ludah, lalu berusaha tetap tenang. Aku cuma mau keluar, aku tersesat. Makhluk itu tertawa pelan. Tak ada yang tersesat di Gunung Lawa. Kau datang karena dipanggil, karena namamu sudah ditulis. Rico mundur, tapi pintu akar di belakangnya tertutup sendiri, terjebak. Makhluk itu lalu melangkah ke samping. Di belakangnya dinding-dinding gua dipenuhi cap tangan manusia. Ribuan, berbagai ukuran, kecil, tua, besar. Di bawahnya tertulis nama-nama.
Dan ketika Riko menelusuri satu persatu, ia menemukan nama-nama yang ia kenal. Yusuf 2004, Santi 2018, Raka 2020, Dimas 2025, Riko kosong. Nama sudah tertulis, tapi belum ada tanggal. Apa maksudnya hanya Riko? Makhluk itu menjawab pelan. Jika kau berhasil melewati puncak, tanggalmu tidak akan ditulis. Tapi jika gagal, jiwamu akan tetap di sini. Menunggu pendaki berikutnya. Tiba-tiba makhluk itu membuka pintu di bawah pohon raksasa. Cahaya merah menyala dari dalam, seolah dari dunia lain. Riko melangkah masuk dan mendapati dirinya berada di atas tebing curam dengan jembatan bambu kecil yang mengarah ke sebuah dataran. Di seberang berdiri pria berbaju sama persis dengannya. "Siapa lo?" tanya Riko. "Gua adalah lo yang gak pernah pulang." Bayang Riko tersenyum, tapi matanya kosong. "Kalau lu mau naik ke puncak, lu harus bunuh gua dulu, karena cuma satu dari kita yang bisa keluar." Bayangan itu menyerang lebih dulu. Mereka bergumul di atas jembatan bambu sempit. Angin berhembus kencang. Di bawah mereka jurang hitam tak berdasar. Riko dipukul, dicekik, dilempar ke tiang bambu, tapi ia melawan. Ia tahu satu hal, ini bukan tentang kekuatan, tapi tentang siapa yang paling ingin hidup. Dengan sisa tenaga, Riko menusuk dada bayangan dengan pecahan kayu. Bayangan itu jatuh, tapi sebelum menghilang, ia berbisik. Lu pikir ini selesai? Lu cuma menang satu putaran. Masih banyak yang menunggu di atas. Riko akhirnya tiba di dataran puncak. Tidak ada salju, tidak ada panorama, hanya pohon-pohon mati dan batu-batu besar terukir simbol aneh. Ia mendekati batu itu, di atasnya terukir kalimat, "Selamat, kau masih manusia." Tiba-tiba langit cerah. Burung-burung terdengar, suara angin masuk. Gunung lawa menghilang. Riko membuka matanya lagi. Ia berada di kaki Gunung Selamat, di pos awal pendakian. Beberapa pendaki baru sedang mempersiapkan tas. Salah satunya menoleh dan menyapa, "Mas, dari mana? Kok baju kotor banget? Tadi dari jalur sebelah." Tapi saat ia menoleh ke arah jalur Gunung Lawa, jalur itu sudah tertutup hutan lebat. Tak ada jalur apapun. 2 minggu kemudian, Riko menuliskan pengalamannya dalam sebuah blog, tapi komentarnya penuh dengan pertanyaan. Gunung Lawa, gunung apaan tuh? Gak ada di mana-mana. Bro, lu halu ya? Gak ada gunung yang kayak gitu di Slamet. Dan yang paling menyeramkan, seorang pendaki bernama Dimas yang hilang sejak 2025 tiba-tiba komentari postingan itu. "Selamat Riko, kau lolos, tapi aku belum. Sampai jumpa di pendaki berikutnya. Tama." Oke, gitu aja kisah dari pendakian ini. Jangan lupa di subscribe dan lihat kisah horor berikutnya. Alimut Team. Uch.